Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Nonton kajian dulu ah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bentar. Ini hadis sudah sahih belum ya? Terus gimana caranya kita tahu ini hadis asli atau palsu ya? Kenapa mas? Masih bingung? Lah, bapak yang di YouTube? Nih mas, untuk mengetahui hadis itu asli atau bukan, maka diperlukan pemahaman tentang unsur-unsur hadis terlebih dahulu. Nih, saya kasih contoh video waktu saya masih muda. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat-sahabat sekalian? Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang yang pertama, kita akan bahas tentang unsur-unsur hadis. Unsur hadis yang pertama adalah sanad. Sanad menurut bahasa adalah sandaran atau tempat bersandar. Rentetan rawi hadis sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sanad menurut istilah adalah jalan yang menyampaikan kepada jalan hadis. Dikutip dalam buku Memahami Ilmu Hadis oleh Asep Herdi, secara historis penggunaan sanad sudah dikenal sejak sebelum datangnya Islam. Tetapi mayoritas penerapan sanad digunakan dalam mengutip hadis-hadis nabawi, yaitu segala hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Unsur hadis yang kedua adalah matan. Matan adalah saripati atau inti dari sebuah hadis. Berkenaan dengan matan atau redaksi hadis, maka ada beberapa yang perlu dipahami. Yang pertama yaitu ujung sanad sebagai sumber redaksi, apakah berujung pada Nabi Muhammad atau bukan. Yang kedua adalah matan hadis itu sendiri dalam hubungan dengan hadis lain yang lebih kuat sanadnya, apakah ada yang melemahkan atau yang menguatkan. Dan selanjutnya dengan ayat dalam Al-Quran, apakah ada yang bertolak belakang atau tidak. Selanjutnya rawi. Rawi adalah unsur pokok ketiga dari sebuah hadis. Kata rawi atau ar-rawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis. Bisa disebut juga nakil al-hadis. Antara sanad dan rawi itu merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan, karena rawi merupakan bagian dari sanad. Sanad-sanad hadis pada tiap-tiap tabaqah atau tingkatan untuk perawi hadis juga disebut rawi, sehingga yang dimaksud dengan rawi adalah orang yang meriwayatkan, menerima, dan memindahkan hadis. Agar lebih paham dan mantap dalam memahami sanad, matan, dan rawi, mari kita lihat contoh hadis sebagai berikut. Nah, dalam hadis tersebut kita dapat mengetahui sanad hadis, yaitu pada bagian telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi Abdu bin Humaid berkata Abdu telah mengabarkan kepada kami, sedangkan Ibnu Rafi berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Razak telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda. Itu adalah bagian dari sanad. Yang kedua adalah bagian dari matan hadis, yaitu pada bagian malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan atau ciri-cirinya untuk kalian. Dan yang terakhir adalah bagian rawi hadis, yaitu pada bagian Imam Muslim. Unsur berikutnya adalah at-tahammul wal ada. Dalam istilah ilmu hadis, terdapat istilah yang disebut dengan at-tahammul dan al-ada. At-tahammul adalah menerima dan mendengar suatu periwayatan hadis dari seorang guru dengan menggunakan beberapa metode tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan al-ada adalah menyampaikan atau meriwayatkan suatu hadis kepada orang lain. Dengan demikian, tahammul wal ada adalah mengambil atau menerima hadis dari salah seorang guru dengan salah satu cara tertentu dan proses mengajarkannya atau meriwayatkannya
hadis dari seorang guru kepada muridnya. Pada proses periwayatan hadis, terdapat istilah siqot. Secara sederhana, siqot adalah lafal atau ucapan yang digunakan periwayat ketika menerima atau menyampaikan hadis. Unsur yang terakhir adalah muharrajul hadis. Muharrajul hadis adalah orang-orang yang menyebutkan perawi hadis. Muharraj merupakan perawi terakhir atau orang yang terakhir kali menginformasikannya dalam silsilah mata rantai sanad. Pengertian tersebut dari Agus Salahuddin dalam buku Ulumul Hadis tahun 2009. Dengan demikian, muharrajul hadis adalah orang-orang yang telah berhasil menyusun kitab berupa kumpulan hadis seperti Al-Bukhari, Muslim, Malik, Ahmad, dan sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang metode periwayatan hadis. Yang pertama adalah al-sama'. Metode periwayatan al-sama' adalah menerima riwayat hadis dengan cara mendengar langsung dari sumber riwayat atau guru hadis, baik guru tersebut membaca hadis dari hafalannya maupun guru tersebut membaca dari kitab catatan hadisnya. Begitu pula murid mendengar kemudian mencatat riwayat hadis yang didengarnya atau hanya mendengar saja dan tidak mencatatnya. Yang kedua adalah al-qiraah. Al-qiraah adalah metode periwayatan hadis dengan cara seorang murid membaca hadis di hadapan gurunya, baik ia sendiri yang membaca hadis ataupun orang lain yang membaca hadis di hadapan seorang guru, sedangkan ia hanya turut mendengarkannya. Riwayat hadis yang dibaca di hadapan guru bisa berupa hafalan maupun catatan kitab hadis, sedangkan guru menyimak dan mengoreksi bacaan hadis muridnya dengan hafalan atau dengan kitab catatan hadis yang thiqat milikinya. Metode yang ketiga adalah al-ijazah. Periwayatan hadis dengan cara al-ijazah adalah pemberian izin dari guru hadis kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis darinya. Pemberian izin dapat dilakukan dengan lisan maupun tulisan. Namun demikian, periwayatan hadis dengan cara al-ijazah menumbuhkan asumsi bahwa periwayatan hadis tidak membutuhkan adanya perlawatan dalam mencari hadis, karena seorang murid yang mendapatkan ijazah dari seorang guru tidak perlu bersusah payah mencari hadis dari para guru hadis lainnya. Oleh karena itu, beberapa pakar hadis menolak penggunaan metode ini dalam meriwayatkan hadis. Metode yang selanjutnya yaitu al-munawalah. Periwayatan hadis dengan cara al-munawalah adalah seorang guru memberikan naskah hadis kepada muridnya. Metode al-munawalah dibagi dua, yaitu al-munawalah yang disertai ijazah dan al-munawalah yang tidak disertai ijazah. Lalu yang selanjutnya yaitu metode al-mukatabah. Periwayatan hadis dengan cara mukatabah ialah seorang guru menulis hadis atau menyuruh orang lain yang adil dan dabit untuk menuliskan hadis untuk diberikan kepada muridnya. Baik murid tersebut berada di hadapan guru ketika hadis itu ditulis ataupun ia berada di tempat lain. Meskipun tidak menjadi persyaratan mutlak, hendaknya murid mengetahui tulisan tersebut adalah tulisan gurunya atau tulisan orang yang diperintah gurunya. Metode periwayatan ini terbagi menjadi dua, yaitu al-mukatabah yang disertai dengan ijazah dan al-mukatabah tanpa ijazah. Yang keenam yaitu metode i'lam atau pemberitahuan, yaitu seorang guru hadis menerima hadis tersebut dari guru hadis sebelumnya tanpa ada perkataan atau suruhan untuk meriwayatkannya, kemudian ia sampaikan kepada muridnya. Metode yang terakhir adalah wijadah, yaitu memperoleh tulisan hadis orang lain yang tidak diriwayatkan. Cara ini biasanya dilakukan murid dengan cara seorang murid menemukan buku hadis orang lain tanpa rekomendasi perizinan untuk meriwayatkan di bawah bimbingan dan kewenangan seseorang. Sebagian ulama tidak memperbolehkan cara ini karena perbuatan tersebut dinilai tidak terpuji, apalagi seperti pada zaman sekarang, di mana hadis mudah dijumpai di berbagai kitab maupun majalah sekalipun. Namun terdapat ulama yang memperbolehkannya, namun dengan syarat tertentu. Ya. Gimana mas? Udah paham? Sekian penjelasan saya mengenai materi unsur hadis dan metode periwayatannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam mempresentasikannya. Semoga kita dapat memperoleh rahmat dan berkah dari setiap ilmu yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.